Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam ibadah online GBI Grace Community Center. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami jika Bapak Ibu dapat beribadah bersama-sama dengan kami melalui channel YouTube Grace Community Center. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus dapat bekerja dimanapun kita berada. Karena itu saat ini siapkan hati dan siapkan roh Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah ini dengan baik. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan ibadah ini, silakan tekan tombol subscribe untuk mengikuti kami di channel YouTube Grace Community Center. Dan juga jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan doa, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera ataupun juga mengirimkan pesan melalui Instagram dan Facebook GBI Grace Community Center. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita, amin. Dan di saat Tuhan Yesus hadir, saya percaya di situ juga kuasanya bekerja dan melingkupi setiap kita, dimanapun kita berada, amin. Untuk itu mari kita siapkan hati kita mau meninggikan Allah kita. Sebab dialah Allah yang sangat untuk layak ditinggikan. Dialah Allah yang layak untuk dipuja-puja. Oh Tuhan, ini hati kami ya Bapa. Kami mau bawa ke dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Ini pujian syukur kami Tuhan. Oh Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona hatiku. Haleluya Yesus. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku.
buat Allah kita. Kasih-Nya besar bagi setiap kita. Oh, nyatakan kerinduanmu bagi Dia. Oh, haleluya Tuhan, kami bersyukur. Kami menyembah Yesus. Kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu Yesus, kami bersyukur. Haleluya, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima pujian. Hati kami bersyukur Tuhan, hati kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Yesus. Haleluya Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya Tuhan, Kau yang layak Yesus. Amin. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari kita agungkan Tuhan, kita katakan layak. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sebab nama-Mu besar, nama-Mu besar termulia. Sebab nama-Mu besar termulia. Berikan sorak-sorai meriah bagi Allah kita, sebab Dialah yang dahsyat, sebab nama-Nya besar, perbuatannya besar, perbuatannya ajaib. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur Tuhan. Tak henti-hentinya Tuhan, sampai detik ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, di dalam bersyukur ada mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu terjadi dalam setiap kami, dalam setiap hidup kami ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, sungguh Tuhan, saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi, mengagungkan nama-Mu, meninggikan nama Tuhan. Oh Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Katakan tangan Tuhan. Haleluya Yesus. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku.
Tuhan. Kami menang di dalam Engkau ya Bapa. Sungguh kami mau selalu bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah nama-Mu yang kudus Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau membawa hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kau yang berkati hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau juga yang memberkati setiap kami dimanapun kami berada, kami yang mendengarkan, agar kami mengerti akan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, salah satu cara untuk kita memuliakan Tuhan juga adalah melalui pemberian kita. Tiba saatnya kita dapat memberi persepuluhan dan persembahan kita melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu, atau juga dengan men-scan kode QR yang ada di layar. Atau Bapak Ibu Saudara dapat membawanya ke kantor gereja pada hari kerja. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau selalu menyediakan segala yang kami butuhkan. Terima kasih bahwa Engkau selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami tepat pada waktunya. Terima kasih juga Tuhan untuk benih yang Kau berikan kepada kami, baik benih roti untuk kami makan maupun benih untuk kami tabur. Saatnya Tuhan kami akan menabur benih kami Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberkati dengan limpah pemberian kami ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat tahun baru 2021. Selama 2 kali kemarin saya berbicara tentang waktu. Pada kesempatan ini sekali lagi saya ingin mengajak kita semuanya juga berbicara dalam konteks waktu. Untuk menjadi bahan renungan kita memasuki tahun baru 2021. Karena kita tahu bahwa selama tahun 2020 ini, maka ada satu kata yang sering diucapkan dan dialami oleh banyak orang. Kata itu yaitu penundaan. Penundaan. Tahun 2020 ada orang yang harus menunda pernikahannya. Ada yang harus menunda rencana perjalanan untuk rekreasi. Ada yang menunda rencana memulai usaha baru. Ada yang menunda banyak hal, mengalami penundaan. Ya, nah, jadi memang ini dialami oleh banyak orang. Mungkin di antara kita ada juga yang banyak mengalami penundaan yang demikian. Nah, bagaimana kita memandang penundaan ini? Tentu, penundaan seringkali membuat kita jengkel, membuat kita gemas, membuat kita kecewa, dan sebagainya. Tapi saya ingin ajak kita semua untuk melihat ayat di dalam Amsal pasal yang ke-13, ayat yang ke-12. Amsal 13 ayat yang ke-12. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama dimanapun Bapak Ibu berada. Coba kita baca pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Harapan yang tertunda itu menyedihkan hati, mengecewakan, membuat kita tidak happy, tertunda. Karena itu orang mulai melihat, kita kecewa, kita begini karena kita harapan sih, punya harapan. Lebih baik jangan berharap supaya tidak kecewa. Pernah dengar begitu? Orang berkata, daripada nanti kecewa, lebih baik jangan berharap.
Karena kalau berharap nggak kesampaian, bisa kecewa. Tapi kalau kita tidak berharap, kita dapat. Ya syukur, senang, nggak dapat juga tidak apa-apa. Karena tidak berharap. Bapak Ibu pernah demikian? Dan Bapak Ibu kira-kira setuju nggak itu? Pendapat yang demikian. Orang takut memiliki harapan karena takut kecewa. Tapi coba perhatikan Bapak Ibu Saudara. Orang yang nggak punya harapan, orang yang tidak memiliki harapan yang kuat, maka orang tersebut juga tidak memiliki daya juang yang kuat. Kita bergerak, kita punya daya juang, kita punya semangat. Karena apa? Karena kita punya harapan. Harapan itu penting bagi kita supaya dengan harapan itu kita melangkah, kita mencoba, kita berjuang dengan penuh semangat. Harapan justru memiliki kekuatan besar untuk seseorang bertahan atau berjuang. Saya ingat pada waktu kapan itu saya bercerita tentang seorang petinju bernama James Braddock. Dia sudah cukup tua, tetapi karena keluarganya memerlukan makan, mereka jatuh miskin, maka walaupun dia sebetulnya harus sudah pensiun, tetapi dia bertekad untuk bertanding lagi, dia berjuang, dan akhirnya dia menjadi juara. Karena apa? Karena dia punya harapan. Kalau aku menang, maka seisi keluargaku akan bisa makan, akan bisa hidup dengan lebih baik lagi. Karena harapan itu dia berjuang. Berapa banyak orang yang seharusnya secara hitungan manusia aduh berat, aduh susah. Tetapi karena ada harapan besar, maka tekad, semangat, daya juangnya menjadi besar juga. Nah, bagaimana kalau nanti punya harapan terus kemudian menjadi tidak tercapai dan menjadi kecewa? Nah, pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang hal itu. Tetapi harapan itu penting bagi kita. Bahkan Alkitab katakan harapan itu yang membuat jiwa kita menjadi stabil. Harapan itu membuat jiwa kita menjadi solid, menjadi stabil. Firman Tuhan katakan demikian di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Ibrani 6 ayat 19 demikian firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah Bapak Ibu Saudara, harapan itu seperti sauh. Bapak Ibu kalau misal pergi ke pantai, biasanya perahu-perahu yang ada di situ, walaupun diterpa ombak yang besar, perahu itu tidak hanyut kemana-mana. Dia tidak pergi kemana-mana. Memang dia diayun-ayun oleh ombak. Dia bergerak terus, tetapi tidak akan kemana-mana. Karena apa? Karena ada jangkar yang membuat perahu itu tetap stabil. Dia ada terus di sana. Demikian juga dengan jiwa kita. Kalau kita punya harapan, bisa saja ombak, angin itu menerpa kita, membuat kita sedikit terayun-ayun. Tetapi harapan itu, firman Tuhan katakan, membuat jiwa kita menjadi stabil. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kalau kita perhatikan tadi ayatnya tadi ya, harapan yang tertunda menyedihkan hati. Tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Nah, di sini ada harapan dan ada apa? Keinginan. Ada harapan dan ada keinginan. Nah, jadi pertanyaannya adalah
bagaimana ini hubungan antara harapan dan keinginan? Ya, Allah menciptakan keinginan dalam hati kita. Allah menghadirkan keinginan dalam hati kita sebagai sarana untuk kita mengekspresikan diri kita. Ya, keinginan adalah baik dan sehat jika diarahkan ke sasaran yang benar. Dari keinginan, yaitu apa yang baik dan benar dan memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga bekerja untuk menghadirkan keinginan dalam hati kita. Kalau keinginan dari Tuhan, itu adalah keinginan yang benar, keinginan yang baik, benar, dan akan memuliakan Tuhan. Keinginan yang baik, keinginan yang benar, itu ada dalam hati kita dan kemudian akan memunculkan harapan di dalam hati dan pikiran kita. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang baik yang kita bisa ajukan untuk menguji apakah keinginan kita itu benar, supaya harapan kita juga adalah harapan yang baik, harapan yang benar juga. Yaitu yang pertama, cobalah ajukan kepada keinginan kita itu sebuah pertanyaan. Apakah keinginan saya membawa pertumbuhan dan kemajuan dalam hidup saya? Apakah keinginan saya ini akan membawa kemajuan di dalam hidup saya? Karena ada keinginan-keinginan yang sebetulnya tidak berdampak apa-apa, bahkan bisa jadi malah membawa hidup kita kepada kemerosotan. Keinginan-keinginan yang tidak baik, keinginan-keinginan yang tidak kudus, keinginan-keinginan yang negatif, yang akan membawa kepada keburukan. Karena itu yang pertama, cobalah tanyakan kepada keinginan kita, apakah keinginanku membawa kemajuan di dalam hidupku? Inginkanlah hal-hal yang membawa kemajuan di dalam hidup kita. Tahun depan, aku pengen meningkatkan bahasa Inggrisku. Aku akan mulai baca Alkitab bahasa Inggris. Aku akan mulai dengarkan ceramah, dengarkan seminar yang bahasa Inggris. Aku setiap hari minimal membaca referensi bahasa Inggris, aku akan coba praktek bahasa Inggris, dan sebagainya. Misal, berarti ketika kita punya keinginan demikian, ini membawa kemajuan bagiku. Ya. Maka keinginan yang baik akan membawa harapan yang baik juga, sehingga akan membawa kemajuan dalam hidup kita. Yang kedua, apakah keinginanku memuliakan Tuhan? Ini akan satu langkah yang lebih dalam lagi, yaitu apakah keinginanku memuliakan Tuhan? Atau keinginanku hanya sekedar untuk memuaskan hawa nafsuku? Karena Yakobus katakan ada banyak doa kita tidak terjawab karena hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Keinginan kita juga demikian. Maka harapkan segala sesuatu yang memuliakan Tuhan. Mari kita tinjau kembali pelayanan kita. Apakah tahun 2020 pelayanan kita berbuah? Apakah tahun 2020 pelayanan kita membawa kemajuan, membawa dampak yang lebih luas bagi jiwa-jiwa dan sebagainya? Saya menyarankan untuk tidak berdalih karena pandemi. Karena semua orang ngalamin. Itu semua juga diizinkan oleh Tuhan. Berarti panggilan Tuhan tidak dibatalkan karena pandemi ini. Ya, jadi mari kita tanyakan kepada diri kita, apakah pelayananku itu maju atau tidak? Apakah aku masih punya keinginan, punya hasrat yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan dengan melayani jiwa-jiwa? Nah, kita perlu. Dengan demikian kita terus keinginan kita yang kita pupuk,
keinginan kita yang terus kita beri makan, keinginan kita yang terus kita pelihara adalah keinginan yang berkaitan, berhubungan dengan apa? Memuliakan Tuhan. Karena itulah kita dipanggil untuk kita memuliakan Tuhan. Tuhan mempercayakan kepada kita pelayanan, Tuhan mempercayakan kepada kita komunitas, Tuhan mempercayakan kepada kita gereja, keluarga Allah. Tuhan mempercayakan semua itu kepada kita dan panggilan itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi, ayo tanyakan, apakah keinginanku selalu berhubungan dengan memuliakan Tuhan? Ya, nah bisa juga kita menanyakan apakah keinginanku membawa dampak baik atau buruk bagi orang lain. Nah, kita meninjau keinginan kita untuk diri sendiri, kita meninjau keinginan kita untuk kemuliaan Tuhan, tapi kita juga meninjau keinginan kita, dampaknya bagi orang lain. Karena kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang justru walaupun kita pikir biasa saja, tetapi bisa berdampak buruk bagi orang lain yang tersandung karena apa yang kita lakukan. Nah, kalau demikian jangan dilakukan. Tetapi kalau yang kita lakukan berdampak bagi orang lain, berdampak membawa kemajuan, membawa orang lain mengasihi Tuhan, membawa orang lain untuk percaya Yesus, maka keinginan ini adalah keinginan yang sangat baik. Ya, ayo kita memelihara keinginan yang baik, mengembangkan keinginan yang baik yang akan mendorong harapan kita untuk mencapainya, untuk merealisasikannya, untuk mewujudkannya. Harapan itu yang mendorong kita untuk berusaha, untuk berjuang sampai itu terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, harapan dan keinginan. Keinginan itu bisa Tuhan kerjakan dalam hati kita supaya kita bertumbuh, supaya kita memuliakan Tuhan, dan supaya kita berdampak bagi banyak orang. Dan jangan lupa, kalau kita punya keinginan, doakan. Apa? Doakanlah keinginan kita. Sharingkan dengan istri, dengan suami. Jadikan keinginan kita itu menjadi pembicaraan bersama dan doakan. Keinginan yang menjadi milik bersama keluarga, kita doakan bersama-sama. Maka ketika doa itu dijawab, maka kita akan merasa Tuhan itu baik. Tuhan hadir dalam hidupku. Tuhan bekerja di dalam hidupku. Tuhan memenuhi keinginanku, dan itu akan menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita semakin sadar bahwa apa yang kita peroleh, apa yang kita alami adalah dari Tuhan. Karena apa? Karena kita menggumulkannya, mendoakannya, dan menyadari sepenuhnya itu sebagai jawaban doa. Kalau kita tidak mendoakan, kita akan merasa bahwa kita mampu karena kekuatan kita sendiri. Kita merasa hebat, kita merasa pandai, kita merasa pengalaman, kita merasa karena punya modal dan sebagainya. Bukan karena Tuhan. Salah satu keuntungan kita berdoa yaitu apa? Kita akan menyadari segala sesuatu itu dari Tuhan. Akibatnya hati kita akan melimpah dengan syukur. Bukankah kita setuju? Orang yang berbahagia adalah orang yang hatinya melimpah dengan syukur. Betul? Ya, itulah sebabnya doakan. Matius 6 ayat 13 berkata demikian. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jangan membawa keinginan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, doakan keinginan kita.
Keinginan-keinginan baik keinginan pribadi, keinginan untuk keluarga kita, keinginan untuk pelayanan kita Tuhan. Tahun 2021, aku ingin mengalami kemajuan di karir saya, di usaha saya, di pelayanan saya, di kesehatan saya, di rumah tangga saya, dan sebagainya. Keinginan-keinginan itu yang kita doakan, itu akan memberikan harapan yang menjadi pendorong kita untuk bergerak, untuk berjuang. Dan itu indah sekali. Hati yang gembira, hati yang antusias, hati yang semangat, hati yang punya harapan. Itu sangat indah. Itu sangat menggairahkan. Haleluya. Nah, karena itu kalau kita melihat demikian berarti harusnya Bapak Ibu Saudara, keinginan terbesar kita seharusnya adalah mencari Allah, menyenangkan Allah, melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah di dalam pekerjaan kita, melakukan kehendak Allah di dalam bisnis kita, melakukan kehendak Allah di dalam studi kita, melakukan kehendak Allah di keluarga kita, melakukan kehendak Allah di pelayanan di gereja kita. Keinginan terbesar kita adalah mencari Allah, mencari kehendak Allah, untuk memuliakan Allah. Filipi 4 ayat 8 katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, jadi kalau kita menginginkan Tuhan dalam hidup kita, menginginkan Tuhan, menginginkan kehendak Allah, menginginkan perkenanan Allah dalam hidup kita, maka Filipi katakan, apa Bapak Ibu Saudara? Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang benar. Pikirkanlah semuanya itu. Hati kita, pikiran kita, hasrat keinginan kita, kita isi dengan semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang benar, semua yang memuliakan Tuhan. Mari kita pikirkan itu. Kadang-kadang saya heran, ada orang pinter, ada orang pandai, tetapi sayang menggunakan pikirannya untuk kejahatan. Dia dianugerahi kepandaian dan sebagainya. Tapi pikiran tidak baik. Perencanaannya adalah perencanaan untuk hal yang tidak baik. Betapa sayangnya. Betul? Kalau semua hal yang baik, yang benar, yang mulia, yang suci, terus kita pikirkan bersama. Maka outputnya nanti apa? Outputnya adalah output yang baik. Output yang produktif, yang membawa kemuliaan Tuhan, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ayo kita pikirkan pelayanan kita. Ayo kita pikirkan jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, di sel grup kita, di tim pelayanan kita, di komunitas kita, dan sebagainya. Ayo kita masukkan itu dalam pikiran kita dan menjadi hasrat hati kita untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang membawa dampak bagi banyak orang, hal-hal yang membawa nilai kekal di dalam apapun yang kita lakukan. Ya. Bapak Ibu Saudara, penundaan tidak selamanya buruk. Karena Allah tetap berdaulat atas waktu, atas momen, atas season, atas zaman dan sejarah. Allah tetap berdaulat. Sama seperti orang tua yang ketika anaknya minta sesuatu, walaupun hari itu dia bisa memberikannya, sak jam itu bisa memberikannya,
tidak sepenuhnya diberikan. Saya lihat di rumah ada yang punya anak kecil. Nah, kadang-kadang anaknya minta kue, minta ini. Ada, tapi tidak dikasih. Saya tanya, kenapa nggak dikasih? Mamanya bilang, enggak, karena nanti kalau saya kasih sekarang, nanti dia nggak mau makan nasi. Nah, jadi ternyata ini diberikan nanti setelah makan nasi. Setelah itu baru diberikan. Nah, jadi Allah kita dalam hikmatnya, dalam kedaulatannya atas waktu, penundaan tidak selamanya buruk. Yang paling penting bagi kita menguji keinginan kita yang akan mewujudkan harapan kita. Apakah keinginan yang menjadi sumbernya itu keinginan yang baik atau keinginan yang buruk? Ya. Kita mau keinginan yang baik, keinginan yang membawa kemajuan dalam hidup kita, keinginan yang memuliakan Tuhan, keinginan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Allah berjanji, Dia akan memberikan hati yang baik supaya kita menginginkan yang baik, yang dari Tuhan. Yeskiel 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dengar keinginan dari hati yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dengar itu supaya kita terus memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan, terhadap kehendak Tuhan. Dengan demikian keinginan kita adalah keinginan yang baik, keinginan yang membawa kemajuan bagi hidup kita, keinginan yang memuliakan Tuhan, dan keinginan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur awal tahun 2021 ini, Tuhan, kami percaya kepadamu, Gembala kami yang agung, yang akan menuntun kami, yang akan membimbing kami. Engkau yang akan melindungi dan menjagai kami. Engkau yang akan menyediakan hidangan bagi kami. Engkau yang mengurapi kami, piala kami penuh melimpah. Dan kebajikan kemurahan akan mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami akan diam di dalam rumah-Mu sepanjang masa. Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu. Karena itu, kalaupun ada banyak penundaan di tahun 2020, tidak membuat kami patah semangat, tidak membuat kami tawar hati, tetapi justru membuat kami semakin dalam untuk menjadi lebih dekat lagi dengan Engkau, lebih berharap lagi kepadamu, lebih mengandalkan Engkau, Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau akan buka jalan-jalan baru bagi kami. Engkau akan menguatkan tangan kami. Engkau akan meneguhkan hati kami. Untuk kami terus maju tahun 2021. Pekerjaan kami mengalami kemajuan. Bisnis kami mengalami kemajuan. Pelayanan kami akan berbuah-buah. Serumah tangga kami akan terus mengalami kemajuan. Tuhan, Engkau hadir. Engkau Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Karena itu penundaan bagi kami adalah panggilan untuk kami semakin dekat, semakin dalam dengan Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati seluruh jemaat. Kami serahkan jemaat kepadamu, Engkau pimpin, Engkau pegang tangan jemaat. Engkau terus tuntun Tuhan. Supaya kami bersama-sama mengasihi Tuhan. Kami bersama-sama melayani Tuhan. Kami bersama-sama memuliakan Tuhan. Berkati seluruh jemaat, lindungi dan jagai dari segala sakit penyakit.
dari segala mara bahaya. Teman-teman yang sakit, Tuhan dimanapun berada Engkau lawat mereka Tuhan. Jamah mereka, nyatakan kuasa-Mu kepada mereka Tuhan. Biar Engkau juga berbicara pada masa istirahat mereka. Engkau Immanuel, Allah yang menyertai kami. Dalam penundaan, Engkau memanggil kami untuk lebih dalam dengan Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati usaha dan pekerjaan jemaat, berkati studi jemaat, berkati pelayanan kami semua. Haleluya, haleluya. Bangsa dan negara kami juga terus kami serahkan kepadamu. Tuhan memberkati bangsa kami. Bangsa kami terus maju, bangsa kami terus mengalami terobosan. Pemimpin-pemimpin kami Engkau kuatkan dan teguhkan. Engkau berbicara, Engkau menuntun pemimpin-pemimpin kami dalam mereka berpikir, berencana, berstrategi, mengambil keputusan dan langkah-langkah. Tuhan Engkau menolong dan memimpin para pemimpin kami. Bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh politik, dengan orang-orang terkemuka dan masyarakat. Kami sehati untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa Indonesia. Terpuji nama-Mu dan jemaat. Sekarang mari kita bangkit berdiri dan kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Penundaan artinya Tuhan memanggil kita untuk lebih dalam dengan Dia. Supaya keinginan-keinginan kita adalah keinginan-keinginan yang membawa kemajuan bagi hidup kita, yang memuliakan Tuhan, dan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati. Sekali lagi, selamat tahun baru 2021. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.